Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penggemar 87,9 Peragaan Station. Sedang sekali di hari ini, hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Kita masih bertemu dalam program spesial hari ini. Oleh karena memang dalam perbincangan hari ini tidak lagi di program dialog keagamaan, melainkan peragaan bicara dengan orang nomor 1 di Kecamatan Peragaan, Bapak Camat yang baru, yaitu Bapak Indra Hernawan, yang bertugas mulai hari Senin kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya coba untuk ajak bicara agar warga Kecamatan Peragaan mengenal lebih jauh beliau. Namanya adalah Indra Hernawan. Dan seputar perkenalan, jika penggemar Peragaan Station nanti ingin berkenalan lebih jauh, selama kurang lebih 1 jam Anda bisa tanya-tanya dengan Pak Camat yang satu ini. Tanya seputar pengalaman pribadi beliau, juga mungkin mimpi apa yang akan dibangun begitu beliau ada di Kecamatan Peragaan. Baik, saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Pak Camat namanya Pak Indra Hernawan. Oke. Dari kecil memang namanya Pak Indra, Pak. Pak Indra itu biasanya kalau sudah bernama Indra, ini agak keren ini, Pak. Biasanya orang biasa namanya Subairi, namanya Junaidi. Iya. Ini kemarin kalau menurut ibu saya, waktu kecil kita diberi nama Indra Wirawan. Oh, Indra Wirawan. Indra Wirawan. Kenapa disebut Indra Wirawan? Karena berharap bapak saya nanti saya menjadi seorang tentara, katanya gitu. Oh gitu. Ya. Ternyata saya mungkin karena perawakannya agak kurus seperti ini, jadi hanya dirubah menjadi Indra Hernawan. Gitu. Oke. Biar menawan, katanya seperti itu. Gitu. Biasanya orang berubah nama itu mungkin karena beberapa hal, Pak. Misalnya seling sakit-sakitan, tapi ini kan tidak. Ini ternyata mungkin ada mimpi lain. Tapi ternyata juga Bapak juga punya pengalaman ya kalau tadi cita-citanya tentara bapaknya. Ingin punya tentara, punya anak tentara. Tetapi pernah mengalami ternyata juga pernah Satlinmas ya Pak ya. Pernah melatih. Saya berada di Satlinmas. Oke. Dan bahkan bertahun-tahun katanya. Ya, kebetulan pada waktu itu kita pertama kali diangkat di Bakesbang Pol dan Linmas. Pertama kali diangkat tahun berapa itu dia, Pak? Saya diangkat menjadi CPNS itu tahun 2005. 2005. Ya. Berarti sekitar sudah 18 tahun atau 19 tahun sampai hari ini. Oke. Langsung pertama di Bakesbang. Di Bakesbang Pon Linmas. Masih ada linmasnya, waktu itu masih ada linmasnya. Berarti ngurus urusan pelatihan-pelatihan. Ikut. Pelatihan sipil. Pelatihan sipil linmas ke linmasan. Itu artinya bahwa cita-cita dari bapaknya Pak Camat ini yang berusaha untuk jadikan tentara, tetapi tentara sipil. Tentara sipil gitu. Oke. Dari Bakesbang selama berapa tahun, Pak? Saya berada di Bakesbang sampai tahun 2021 kemarin. 2021. Ya, berarti lama sekali ada Bakesbang. Cukup lama gitu. Setelah itu pindahnya ke Kecamatan Rubaru sebagai sekretaris kecamatan. Sekretaris kecamatan. Sekretaris kecamatan. Oke, langsung melompat ini. Langsung melompat Bapak. Dari sekretaris kecamatan 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Saya diangkat. Jadi percaya sama Bapak Bupati untuk menempati PLT Camat. Kayaknya belum ada ya. PLT. Belum ada dalam sejarahnya. Dalam sejarahnya 5 bulan langsung jadi PLT Camat. Jadi PLT Camat. Ini luar biasa ini. Kira-kira apa ya psikologinya kenapa kemudian Bapak itu baru saja 5 bulan tiba-tiba diangkat itu? Ada tahu rahasianya, Pak? Kalau untuk rahasia itu kayaknya tergantung pimpinan ya. Tergantung pimpinan. Saya kira tergantung pimpinan itu. Ya tergantung pimpinan. Jadi mungkin Bapak Bupati melihat saya ada kemampuan, dari untuk bisa menjadi seorang PLT Camat. Setelah saya jadi PLT Camat,
bulan Agustus tahun 2023 kemarin. 2023 Ya, kemarin. 2023 kemarin kita diangkat menjadi camat Rubaru, camat definitif di Kecamatan Rubaru. Oke. Berarti baru setahun 2 tahun Pak ya? Ya, Jadi camat definitif. ya kurang lebih 9 bulan mungkin. 9 bulan. 9 bulan. Kemudian dipindah Dipindah ke Kecamatan Peragaan. Kecamatan Peragaan. Wah, ini Kecamatan Peragaan dapat durian runtuh karena ini pengalaman camat yang baru, tetapi tidak ada dalam sejarahnya ini seorang sekcam baru 5 bulan kemudian diangkat jadi PLT camat. Itu artinya bahwa pemerintah kabupaten melihat Pak Indra Hernawan luar biasa. Baik, kita nanti akan kupas lebih jauh dan kita juga akan berkenalan dengan Pak Camat, warga masyarakat Kecamatan Peragaan bisa masuk melalui layanan telepon di 083130224879 atau Anda bisa masuk melalui nomor 082193338799. Pak Camat, ketika sampai di Peragaan apa kesan Bapak? Kesan saya, wah, Kecamatan Peragaan ini kecamatan yang lebih maju lagi. Oh gitu ya. Iya, Dari saya mana melihat, itu kesan itu Pak? Saya melihat itu dari apa? Dari jumlah desanya. Jumlah desa Pertama 14. jumlah desa ada 14. Oke. Dari jumlah desa 14 ada kurang lebih kalau tidak keliru yang saya dapat 5 yang sudah mandiri. 5 sudah mandiri. 5 betul. sudah mandiri. 7 kayaknya atau 5 ya, kurang lebih 5 itu sudah maju. Oke. Nah, ketika di Kecamatan Rubaru itu yang maju kurang lebih cuma 3 Mas. Belum mandiri. Belum mandiri ya. Jadi ini Sekalipun perlu ditanya juga, identitas itu tiba-tiba keluar atau sesungguhnya melalui identifikasi yang alot gitu. lah ya makanya. Jadi buat saya ini malah jadi semacam tantangan tersendiri buat saya. Bagaimana bisa membawa Kecamatan Peragaan ini untuk bisa lebih, mungkin kalau mandirinya sekarang katakan 5, mungkin bisa jadi 8 paling tidak seperti itu. 8 betul ya. Jadi mungkin jadi semacam mimpi saya nantinya ini. Sekalipun juga mungkin ada sedikit paradok Pak, bahwa di satu sisi menyandang desa mandiri tetapi juga mungkin kemiskinan ya masih ada atau bahkan ekstrim gitu ya. Tetapi itu bagian dari dinamika di dalam membangun desa. Siap. Baik, dan sampai di Peragaan ternyata tidak kaget juga Pak Camat karena memang masuk di kecamatan yang dikatakan Pak Camat sebagai kecamatan yang maju ya, karena status beberapa desa sudah dipandang sebagai desa mandiri. Apa yang menjadi mimpi dari Pak Camat ketika ada di Peragaan melihat bahwa hiruk pikuk dan dinamika Kecamatan Peragaan yang begitu luar biasa? Iya. Mimpi saya yang pertama, bagaimana saya bisa juga menjadikan Kecamatan Peragaan ini naik lagi. Desa mandirinya yang tadi katakanlah tadi sekarang 5 menjadi 8. Jadi 8. Target saya itu jadi itu target saya. Oke. Karena apa? Ketika menjadi desa yang mandiri, maka desa ini menunjukkan kapasitasnya. Oke. Ini keluar. Oke. Jadi yang perlu diekspor adalah bahwa desa-desa, beberapa desa ketika sudah naik statusnya itu artinya mengindikasikan bahwa desa itu semakin berkembang, semakin maju. Siap. Gitu. Dan termasuk juga target dari Pak Bupati supaya Tugu Keris itu di Kecamatan Peragaan sebagai ikonnya Kabupaten Sumeneb itu menjadi deretan PR panjang bagi Bapak ini. Siap. Gimana itu Bapak merealisasikan ini sebagai kepala wilayah di Kecamatan Peragaan mimpi Pak Bupati yang begitu tinggi itu Pak? Dengan adanya nanti semacam Tugu Keris gitu ya, Tugu Keris di Kecamatan Peragaan ini, maka semakin menunjukkan bahwa memang Peragaan sebagai kecamatan terdepan. Oke. Kecamatan terdepan menjadi ikon pertama yang terlihat bagaimana kecamatan ini loh sebenarnya Kabupaten Sumeneb. Artinya semacam pintu gerbangnya. Ketika masuk kita, ini adalah semacam Sumeneb kecilnya. Mungkin seperti itu. Miniaturnya Sumeneb kira-kira. Miniaturnya Sumeneb, mungkin seperti itu. Peragaan itu artinya bahwa wajah
wajah ini harus dipoles demikian rupa agar orang bisa tertarik masuk di Sumeneb. Benar. Karena ketika masuk di Sumeneb ternyata banyak destinasi wisata yang begitu bisa dijual. Bahkan di sini sungguhnya banyak sekali juga Pak, destinasi wisata yang seandainya digali itu keperawanannya bisa keluar Pak. Seperti di Karduluk itu ada namanya Batu Solong, itu dikenal masyarakat dari dulu gitu ya. Jadi cuma sampai sekarang masih belum dibuka, belum dieksplor potensi ini, dan ini juga bisa menjadi tantangan baru. Termasuk juga kita akan bertanya kepada Pak Camat bagaimana dukungan Pak Camat terhadap radio komunitas yang ada di Kecamatan Peragaan. Setelah satu tembang yang bakal saya gelindingkan, karena tadi bicara Pak Camat sebagai Peragaan sebagai ibu kota atau wajah terdepannya Kabupaten Sumeneb, kita hadirkan satu tajuk album dari Bung Haji Rhoma Irama. Kita tidak punya waktu banyak dengan Pak Camat karena seabrek kesibukan beliau. Saya tadi hanya menculik beliau saja, rencananya mau 2 jam, tetapi beliau hanya punya waktu sekitar 1 jam ya, sampai jam 12 siang. Karena ada jadwal dari beliau, insya Allah jam 12 siang nanti mau terus melayat temannya yaitu ke Bapak Camat Guluk-Guluk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi malam. Pak Camat, gimana kesannya ada dulu Pak Camat Heru meninggal dunia. Sekarang Pak Camat Guluk-Guluk meninggal dunia. Padahal dengan Pak Camat itu mungkin sangat dekat sekali dengan Pak Camat itu. Dua-duanya ini. Apa yang ingin disampaikan Pak Camat? Yang pertama adalah saya ucapkan ikut berduka cita atas meninggalnya teman saya, Bapak Camat Lais, Bapak Camat Guluk-Guluk, di mana banyak yang telah diberikan, termasuk juga Mas Heru, Camat Peragaan, banyak yang telah mereka berikan pada kecamatan masing-masing. Beliau adalah 2 tokoh kecamatan yang berprestasi, sangat-sangat berprestasi, termasuk juga kalau untuk yang di Peragaan ini, mungkin stasiun Kim ini ya, dirintis mulai merupakan rintisan dari almarhum Camat Heru. Makanya saya tadi memang menjadi suatu kebanggaan bagi saya tersendiri. Bagaimana mimpi dari Mas Heru yang kemarin mungkin belum dilaksanakan, ini baru berapa bulan ini baru realisasi oleh PJ. Saya ya tetap bagaimana ini harus tetap bisa berkembang, bahkan lebih maju lagi nantinya. Mungkin nanti kalau misalkan tidak ada iklan, perlu ada iklan mungkin seperti itu, mungkin perlu kerjasama. Mungkin jaringan Pak, tidak semata-mata anggaran dari kecamatan, tetapi kalau Pak Camat bicara itu beda gitu. Pak Camat bicara, jadi mungkin polisinya, pengaruhnya Pak pengaruhnya untuk BUMN, BUMD gitu ya, instansi di tingkat kecamatan. Siap. Apalagi misalnya ada penganggaran khusus mungkin ya, gitu mulai harus dipikirkan Pak ini. Karena ini banyak sekali pendengarnya, baik pasif maupun aktif, yang pada akhirnya pesan-pesan kecamatan itu bisa disampaikan melalui Peragaan Station. Baik, selain dari kesan Pak Camat dengan Radio Kim yang tadi komitmen Pak Camat untuk terus melanjutkan apa yang menjadi warisan dari Pak Camat Heru almarhum, juga mungkin pemirsa ingin banyak tahu tentang pengalaman pendidikan Pak Camat. Pak Camat ini aslinya di mana gitu? Sekolahnya di mana? SD terus SMP terus kemana terus gitu? Iya. Saya asli Bangselok, Kecamatan Kota. Kecamatan Kota. Saya lahir di sana dan kebetulan bapak saya adalah seorang guru SD. Jadi kita dididik memang untuk selalu disiplin, Bapak. Untuk selalu disiplin, bagaimana menjaga waktu kita tetap tepat waktu, istilahnya seperti itu. Ini didikan dari orang tua saya. Saya sekolah di SD Karang 2 1, terus juga di SMP 1, juga di
SMA 1, SMP 1 Sumeneb. SMP 1 Sumeneb. Oke. SMA 1 Sumeneb, terus melanjutkan ke Visipol. Visipol Universitas Jember di sana. S2 saya di Dr. Sutomo. S2 di Dr. Sutomo. Dr. Sutomo Surabaya. Oke. Magister Manajemen. Magister Manajemen. Mungkin memang saya akan tidak ada linknya yang pas ini. Oke. Memang tidak ada. Namun saya berkeyakinan dengan banyak istilahnya kita bersekolah, kita akan semakin dapat banyak ilmu, banyak pengalaman dan banyak pengetahuan yang mungkin Karena yang membentuk seseorang memang dari pendidikannya. benar. Pengalaman pendidikan gitu ya. Benar. Sehingga kemudian setelah itu ini setelah S2-nya ditempuh begitu jadi PNS atau yang sebelumnya sudah Pak? Saya sekolah ketika tahun 2027. Tahun 2007. Ya, 2007. Saya sekolah S2. Jadi ketika PNS 2 tahun, saya melanjutkan kembali ke S2 tahun 2007. Oke, tahun 2007. Iya. Oke. Ada beberapa sisa waktu ini sebelum adzan zuhur, Pak. Kita bisa bicara sampai 5 menit lagi. 5 menit lagi, 11.35. Sementara hari ini jam ini sudah 11.31. Wah, mepet sekali ini. Kalau adzan tidak bisa dilewati, Pak. Soalnya kalau adzan itu orang kalau adzan kemudian masih bicara itu sepertinya kurang baik gitu, Pak. Ya. Benar. Nah, baik pendengar Peragaan Station, Anda bisa nanti bergabung melalui nomor center Peragaan Station di 083 130 224 879 atau di 082 1933 879 selepas adzan yang nanti akan dikumandangkan dari Peragaan Station pada jam 11.35. Masih tinggal 4 menit lagi. 3 hari berdinas di Kecamatan Peragaan, namanya adalah Pak Indra Hernawan. Sekali lagi Anda yang pengen berkenalan dengan Pak Camat, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon 0821 9333 3879 atau di 083 130 22 480. Baik, Pak Camat, ada banyak sekali potensi wisata baik religi maupun wisata alam yang sesungguhnya menjadi kekayaan tersendiri dan sedang mendapatkan perhatian dari Kementerian Pariwisata, Pak. Antara lain misalnya kalau di desa paling barat di Kadwara Timur itu ada desa wisata yang sedang ngetren hari ini, Miskilomi namanya. Miskilomi, dan itu mendapatkan perhatian luar biasa sehingga mungkin Pak Camat perlu juga datang ke sini. Survei juga datang ke sana. Ya, itu dengan air belerang, Pak. Benar. Jadi melihat ada potensi semacam itu juga di desa-desa yang lain ya, potensi embung, kemudian ada potensi wisata religi seperti banyak dengan yang seperti itu nanti kita akan tanya apa kesannya Pak Camat, tetapi setelah satu penelpon yang sudah masuk di meja redaksi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini dia? Di mana? Halo. Halo. Ya, dengan siapa ini dia? Halo, namanya siapa? Halo. Halo. Ya. Suaranya didengar. Halo, dengan siapa di mana? Suaranya tidak masuk ke udara kayaknya. Suaranya tidak masuk di udara. Kok bisa tidak masuk ya? Baik, halo. Sudah bisa ya, halo. Halo. Cek. Wah, ada kendala kayaknya ini. Baik. Sinyal. Mungkin sinyal atau kondisi yang lainnya. Silakan bagi Anda yang pengen untuk nanya-nanya atau kenalan langsung dengan orang nomor 1 di Kecamatan Peragaan, Bapak Camat yang baru, Pak Indra Hernawan. Anda bisa langsung masuk di nomor layanan telepon yang sudah kami sediakan. Baik, Assalamualaikum. Halo.
Ya, dengan siapa ini dia? Dengan Bapak Misnal. Bapak Misnal di mana Pak Misnal? Bapak Misnal di agak Aing Sokah. Di Aing Sokah ya, Pak Misnal. Ini kenalan dengan Iya. camat baru ini, Pak Indra Hernawan. Pengen tanya-tanya kepada Bapak Camat kita yang baru. Ya. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apa yang ditanyakan Pak Misnal? Saya ingin tahu pada Bapak Camat apa saja yang ingin dilakukan Pak Camat di peragaan, Oke. lebih untuk radio peragaan stesen ya kebanggaan orang peragaan ini. Itu Ya. saja Pak Camat ya. Oke. Apa yang dilakukan Pak Camat gitu? Ya? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menanyakan Pak Misnal di Peragaan Lao. Pak Camat kalau sudah sampai di sini apa yang dilakukan Pak Camat gitu? Dan sebelum dijawab Pak Camat ada lagi penelpon lainnya. Assalamualaikum. Halo. Sebentar. Saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Dengan siapa ini dia? Di mana? Saya dengan Andi. Dengan Hali ya? Ya, Andre di daerah Kardulu. Hali Andri di daerah Karduluk. Oke. Ya. Jadi Baik. Ini dengan camat baru ya, dengan camat baru masuk 3 hari. Waduh. Bapak Indra Hernawan. Oke. Alhamdulillah selamat datang Pak Camat di Kecamatan Peragaan ya. Siap. Terima kasih. Ini Pak Camat, saya merupakan fan aktif dari Radio Peragaan Station sejak dulu ya. Sebelum radio ini pindah ke kecamatan, saya juga merupakan fan aktif juga di radio tetangga sebelah gitu Pak Camat. Jadi saya selaku fan dari radio yang juga baru dibangun di Kecamatan Peragaan, dan juga Pak Camat juga merupakan Pak Camat baru di Peragaan. Jadi ada beberapa harapan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Camat, mengingat Pak Camatnya juga baru ya. Ya. Jadi mudah-mudahan Pak Camat ini juga bisa terus bersinergi dengan Radio Peragaan Station, dan paling tidak minimal bisa sedikit membantu ya untuk biaya baik operasional dan lainnya. Itu aja. Mengingat kita kan di radio itu juga saya tahu bahwa tiap bulan juga kita di antar fund gitu ya Pak Camat, itu Ada memang sumbangan. Iya. Sumbangan dari temu bulanan paguyuban. lah gitu Ya. untuk membiayai operasional dari Radio Peragaan yang ya itu mungkin tidak cukup bagi teman-teman kru begitu. Jadi harapan saya yang paling besar pada Pak Camat yang baru ini Bersinergi dan membantu lah. gitu, dan bisa terus bersinergi dengan Radio Peragaan ini. Oke. Begitu Pak Camat, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini intinya sinergi, Pak. Siap. Oke. Baik, yang pertama dari Pak Misnal menanyakan apa yang dilakukan Pak Camat ketika ada di Kecamatan Peragaan. Tentu kan belum banyak mengenal ya tokoh-tokoh dan segala macam. Apa Pak Camat juga punya program belusukan dengan tokoh-tokoh ini kira-kira? Iya. Oke. Pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ingin saya lakukan pertama kali, yang pertama adalah perkenalan. Ketika tidak kenal maka tidak sayang. Tidak Kan sayang, seperti betul, itu kan. betul. Jadi saya ingin mengenal dulu. Saya ingin mengenal dulu para tokohnya, para kiai. Yang pasti saya harus sowan dulu. Oke. Hari ini saja kita punya rencana akan sowan ke beberapa kiai dan juga ketua AKD. Oke. Itu yang rencana saya. Itu yang kita rencanakan. Tapi karena banyak sekali kesibukan, karena diculik banyak- kanan kiri gitu Pak ya. Terlalu banyaknya kesibukan dan itu selalu mendadak. Oke. Akhirnya tertunda. Oke. Namun akan kita sempatkan tetap karena ini merupakan program utama. Oke. Ketika kita tidak kenal maka tidak bisa Oke. Tak bisa apa- ngapa-ngapain ya, gitu tidak Pak bisa ya. ngapain. Apa yang kita akan kerjakan juga bingung juga nantinya. Betul, Seperti itu, jadi ya. kenal dulu gitu Harus Pak ya. kenal dulu bagaimana wilayahnya seperti apa. Potensinya juga potensinya seperti apa. Kita kan bisa nanti muncul di sana. Oke. Itu yang pertama yang kita lakukan. Terus terkait dengan sinergitas. Kita kalau masalah sinergitas di Kecamatan Rubaru dulu, Oke. ketika saya bertugas di Kecamatan Rubaru, Mm, kita bangun sinergitas itu. mm. Dan saya yakin Kecamatan
sebesar peragaan ini juga akan bisa saya lakukan sinergitas yang lebih baik. Alhamdulillah. Oke. Terkait dengan Kim, dengan Kelompok informasi dengan radio, ya. radio station ini, Mm-mm. saya kira justru malah memberikan suatu tempat bagi saya untuk bisa menyuarakan ini loh program dari pemerintah dan juga masukan-masukan dari masyarakat yang lain. Ini justru malah menjadi satu sinergi yang lebih baik menurut saya. Seperti itu. Makanya perlu sinergitas ini. Oke, baik, itu sinergitas jadi komitmen dari Pak Camat, jadi tidak perlu diragukan lagi, jadi finansial hanya bagian kecil saja atau mungkin bagian besar dari upaya membangun sinergi, tapi yang pasti adalah policy kebijakan Pak Camat gitu ya, pengaruhnya Pak Camat itu begitu tinggi sekali. Kalau saya ngomong dengan Pak Camat yang ngomong dengan BUMN, BUMD beda Pak, gitu. Karena itu perlu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan camat baru ini dia, Pak Indra. Oke. Dari Pak Jufri Karduluk, Pak. Pak Jufri Karduluk. Oke, Pak Jufri, ya. Iya, pertama mengucapkan selamat datang kepada Pak siapa itu? Pak Indra, Pak Camat Indra. Oh ya Pak Indra. Mudah-mudahan Pak Indra betah di peragaan sehingga kalau Pak Indra sampai 1 sampai 3 tahun atau berapa tahun nanti hasilnya akan nampak dirasakan oleh masyarakat peragaan gitu. Iya. Saya dari Karduluk ini Mas siapa ini ya? Ini dengan Bang Zuber. Oh iya Bang Zuber. Saya tukang ngukir Bang Zuber. Iya, oke. Tukang ngukir. Perlu disampaikan ya kepada Pak Camat bahwa Karduluk ini terkenal dengan ukiran. Cuman sekarang ini Pak kurang laku itu Pak Camat. Nah, mungkin harus ada pembinaan dari Pak Camat ini ya. Dan masih banyak kalau di Karduluk itu potensi misalnya potensi alam. Mudah-mudahan Pak Camat ini nanti bisa merancang bersama timnya. Di Karduluk Salam kenal. Di Karduluk ada wisata yang masih perawan sekali. Namanya Tosolong. Itu benar Pak Jufri? Iya kok. Tosolong itu Bang Suber. Tapi khususnya menurut saya ya yang yang ukiran itu biar karena potensinya selain penghidupan masyarakat ya. Iya. Salam kenal untuk Pak Camat dari Jufri tukang ngukir Karduluk. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Jufri berkenalan dengan Pak Camat ini, tukang ngukir ini. Ini perlu pembinaan Pak. Gimana kira-kira Pak? Menurut saya untuk masalah pembinaan saya kira cukup. Sekarang ini yang kita pikirkan adalah bagaimana memasarkannya. Oke, pemasaran. Ya, karena selama ini yang saya lihat ketika ada UMKM berkembang, pemasaran yang seringkali ditinggalkan. Oke. Nah, untuk itu ketika di sini ada wisata, ya kan, banyak tempat wisata, saya kira perlu juga bisa memunculkan seni ukir bisa ditaruh di sana. Oke. Artinya berarti perlu semacam OPT Pak ya, pelayanan terpadu gitu ya. Ya, mungkin semacam di mana produk-produk bisa masuk di situ. Ada gitu. galeri mungkin betul. seperti itu. Perlu galeri yang bisa orang datang di situ apa yang dicari semua ada. Benar. Betul. Seperti betul. Itu sepertinya perlu. Nah, perlu juga sinergitas tadi. Iya. Perlu sinergitas tadi. Sinergitas gitu. Ya. Kita memang untuk pemasaran ini boleh dikatakan kita harus berkorban dulu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik kan seperti itu Bapak. Betul. Ya. Betul. Jadi